Ibrahim bin Adham ditanya oleh orang, bima wajadta zuhda, dengan apa engkau mendapatkan zuhud? Ya, artinya bagaimana kau bisa menjadi zuhud? Bagaimana cara bisa menjadi zuhud? Ya, di Ibrahim bin Adham ditanya. Sebelum kita menyampaikan apa yang beliau jawab, terlebih dahulu kita Syekh Nawawi Al-Qahtani menjelaskan siapa sebenarnya ini Ibrahim bin Adham. Ya, dikatakan bahwa Syekh Ibrahim bin Adham sebagaimana dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, beliau adalah bernama Ibrahim bin Mansur, Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, salah seorang raja di kampungnya, ya, salah seorang raja di kampungnya, yang kemudian dia meninggalkan kerajaannya, dia meninggalkan jabatannya, dia meninggalkan kekuasaannya, ya karena zuhud. Dia meninggalkan kekuasaannya karena zuhud. Diceritakan bahwa suatu ketika, ya ini Ibrahim bin Adham adalah seorang raja, pergi berburu, pergi mencari binatang, diceritakan di situ bahwa beliau pergi mencari arnab, mencari kelinci. Ya, ketika dia pergi mencari berburu, mencari kelinci, pergi mencari binatang, tiba-tiba ada suara yang terdengar. Sementara berburu, tiba-tiba ada suara yang dia dengarkan. Apa suara yang dia dengarkan itu? Ada suara tiba-tiba dia dengarkan, Ali hadza khuliqta, ya, abi hadza umitta. Artinya apa? Apakah kau diciptakan untuk ini? Ya, artinya pergi berburu, pergi cari binatang, pergi cari kelinci. Abi hadza umirta, apa kau diperintahkan untuk ini? Pergi berburu. Ya, mungkin kalau kita di zaman sekarang sambil sibuk main HP, tiba-tiba ada suara dari kita dengar, Ali hadza khuliqta, abi hadza umirta. Apakah kau diciptakan untuk main HP terus? Main HP terus lagi disuruh kau terus main HP sampai kau tinggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin itu sama sekarang ya, karena kalau sama sekarang orang banyak waktu dihabiskan untuk main HP. Di zaman dulu itu banyak orang dihabiskan waktunya untuk pergi berburu binatang. Jadi tiba-tiba didengarkan Ibrahim bin Adham bahwa Ali hadza khuliqta, abi hadza umirta. Kemudian Ibrahim bin Adham naik, setelah dia mendengarkan kalimat tersebut, dia naik di kendaraannya, mungkin di kudanya atau di untanya. Lalu kemudian dia lagi mendengar kata-kata, bukan kamu tidak diciptakan untuk ini, kamu tidak diperintahkan untuk ini. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini seorang raja, seorang penguasa. Akhirnya dia ketemu dengan pengembala di jalanan. Kemudian dia buka bajunya, dia ganti bajunya, dia tinggalkan semua hartanya, dia minta bajunya pengembala tersebut. Akhirnya dia tinggalkan kekuasaannya, lalu dia pergi ke Mekah. Lalu di sana dia bertemu dengan ulama-ulama yang lain. Diceritakan di situ dia bertemu dengan Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah. Lalu kemudian beliau meninggal di Syam. Jadi ini Ibrahim bin Adham, orang yang meninggalkan kerajaannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kekuasaannya, ya karena dia meninggalkan dunia, dia zuhud. Dia meninggalkan dunia, dia zuhud. Ya karena mendengarkan suara tersebut. Jadi ketika ya, berburu dia mendengarkan kata Ali hadza khuliqta, Ali hadza umirta. Apakah kamu diciptakan untuk ini? Apakah kamu diperintahkan untuk ini? Ya, mungkin kita begitu ya. Kita mungkin sambil bekerja kita tiba-tiba ada suara didengar. Saking sibuknya bekerja sampai tidak sholat, tiba-tiba didengar bahwa kau diciptakan untuk ini. Ya, lalu kemudian Ibrahim bin Adham setelah ditanya, kita kembali tadi perkataannya Ibrahim bin Adham ketika dia menjawab, saya zuhud, saya mendapatkan zuhud karena 3 perkara, karena 3 hal. Apa itu ketiga hal tersebut? Ya saya tidak baca, saya tidak menyampaikan teks Arabnya, saya pahami saja apa maksud dari kalimat Ibrahim bin Adham ini. Yang pertama, ya saya melihat kubur,
itu sangat mengerikan. Saya melihat kubur, saya mengetahui kubur itu sangat mengerikan. Sangat menakutkan itu kubur, menggetarkan hati. Dan saya tidak memiliki orang yang bisa menenangkan saya nanti di sana. Ya, bahasa sederhananya, kenapa kau bisa zuhud? Karena ku ingat kubur, ku ingat mati. Karena memang kata Imam Ghazali, ya, kondisi terbaik seseorang beribadah itu ketika dia merasa dekat dengan kematian. Orang yang merasa dekat dengan kematian, disitulah kondisi paling terbaik orang beribadah kepada Allah. Orang tidak bisa zuhud, tidak bisa khusyuk dalam sholat, ya, ketika gambar-gambar dunia masih tergambar di hatinya. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah, ya, kaifa yusyriku qalbun surul aqwan muntajatun fi mir'atihi. Bagaimana bisa terang hatinya orang itu apabila gambar-gambar dunia masih ada di dalam hatinya. Artinya tidak bisa orang khusyuk dalam sholat, tidak bisa orang fokus dalam beribadah ketika dunia masih ada di hatinya. Oleh karena itu, ya, di sini Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa kalau mau kau bisa tinggalkan dunia, maka ingat mati. Ya, zikrul maut. Kalau di sini bahasanya ra'aitul qabr, saya melihat kubur. Artinya saya mengingat mati. Bagaimana nanti mengerikannya nanti orang dikubur sendiri dan ditanya, diinterogasi oleh para malaikat. Ini yang pertama. Dia zuhud. Ibrahim bin Adham ini zuhud karena dia mengingat kubur. Yang kedua, kata beliau, ra'aitu tariqan tawilah. Saya melihat perjalanan yang sangat jauh nanti di akhirat. Ya, menuju akhirat, saya melihat perjalanan yang sangat jauh menuju akhirat, sedangkan saya tidak memiliki bekal. Tidak ada yang bisa kubawa, tidak ada yang kubawa nanti pergi di akhirat. Padahal perjalanan menuju akhirat ini sangat jauh. Ya. Bisa jadi ribuan tahun ke depan, bisa jadi puluhan tahun ke depan, bisa jadi 1 juta tahun ke depan baru terjadi kiamat. Artinya perjalanan menuju akhirat ini sangat jauh dan kita membutuhkan bekal. Bekalnya adalah ibadah, ya, pahala, bukan dunia. Karena dunia justru hanya memberatkan nanti kita, perjalanan kita nanti menuju akhirat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya melihat kubur, yang kedua saya melihat perjalanan yang sangat jauh menuju akhirat dan saya butuh bekal. Saya tidak memiliki bekal, maka saya butuh bekal, maka saya zuhud. Yang terakhir apa kata beliau? Kenapa engkau bisa zuhud? Ya, yang keempat adalah ra'aitul jabbar. Saya melihat Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, nanti mengadili hambanya nanti di akhirat. Allah mengadili hambanya nanti di akhirat, dan saya akan ditanya, dari mana kau ambil ini hartamu, dari mana kau ambil ini kekuasaanmu, dan kau pakai untuk apa ini hartamu, kau pakai untuk apa ini kekuasaanmu, kau pakai apa ini duniamu, dari mana kau dapat. Dan saya tidak memiliki jawaban nanti untuk menjawab. Saya tidak punya hujah jawaban tentang apa yang akan nanti Allah tanyakan kepada saya. Tidak bisa jawab, dari mana kau dapat HP-mu ini, kau pakai untuk apa HP-mu ini. Ya, ini saya tidak bisa jawab. Kenapa kau main game berjam-jam, kenapa kau nonton film berjam-jam, kau tinggalkan ibadah dan sebagainya. Tidak bisa nanti jawab nanti kalau tanya sama Allah nanti di akhir. Ini 3 hal yang membuat Ibrahim bin Adham akhirnya menjadi orang yang zuhud, yaitu orang yang meninggalkan dunia. Ya, bahasa Bugisnya berapa kali kita sebut ini nak bokor lino. Meninggalkan dunia. Dunia apa? Dunia yang merusak nanti kehidupan kita di akhirat. Sedangkan dunia yang mendukung kehidupan kita di akhirat, justru kita harus pertahankan, jangan tinggalkan. Tapi kalau dunia yang merusak kehidupan kita di akhirat, maka itu kita harus tinggalkan, kita zuhud. Ya. Juga kemarin kita jelaskan bahwa zuhud itu antara lain juga segala dunia yang merusak hubungan kita kepada Allah. Ulama contohkan, ya seperti apa contohnya, ada selama ini dia bisa
berzikir 1000 rakaat, dia bisa sholat 1000 rakaat, tapi setelah dia mendapatkan dunia akhirnya berkurang. Bagi sebahagian ulama, ya ini artinya dunia perlu ditinggalkan. Kenapa? Karena dunia ini merusak hubungannya dengan Allah. Ya, merusak hubungannya dengan Allah. Ya, yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan, ulama menjelaskan hukumnya berzuhud, hukumnya meninggalkan dunia. Ulama menjelaskan bahwa ada dua hukumnya zuhud. Yang pertama hukumnya wajib, zuhud hukumnya wajib. Yang kedua zuhud hukumnya sunnah. Zuhud hukumnya wajib itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau hal-hal yang bisa membuat kita meninggalkan yang wajib. Ya, ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib, hukumnya kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud sebelumnya, yaitu wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling zuhud. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi yang pertama wajib hukumnya zuhud, zuhud meninggalkan dunia yang haram. Sedangkan yang kedua hukumnya sunnah, yaitu zuhud dari hal-hal yang halal. Jadi sebahagian ulama sesuatu yang halal dia tinggalkan, tidak haram tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena ini merusak hubunganku dengan Allah. Oleh karena itu kita dilatih selama di bulan Ramadan ini berpuasa, bukan cuma meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tapi juga kita meninggalkan hal-hal yang sebelumnya di luar Ramadan ini halal. Istri kita halal, tapi di luar Ramadan kita tinggalkan. Maka minum air putih hukumnya halal, tapi di luar Ramadan kita tinggalkan. Kita dilatih untuk zuhud, meninggalkan hal-hal yang dihalalkan. Jadi latihan zuhud ini adalah puasa. Ya, ini selama kita berpuasa ini adalah latihan zuhud. Ya, terakhir kali lagi sedikit lagi, zuhud bisa dipahami dari sebuah doa. Ada salah satu doa yang bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya itu zuhud. Ada salah satu doa dikatakan Allahumma ja'al dunya, Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina wa la taj'alna fi qulubina. Artinya, ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, simpan dunia di tanganku, jangan simpan dunia di hatiku. Ya, kalau kita bahasa lainnya mungkin, ya Allah, simpan ini harta di kantongku, jangan simpan di hatiku. Inilah orang yang zuhud, menyimpan hartanya, menyimpan jabatannya, dia simpan di hatinya, dia hanya simpan di tangannya. Akhirnya ketika dia pindah, tidak sah di hatinya. Sedangkan orang yang menyimpan dunianya, hartanya di hatinya, uangnya tidak simpan di kantongnya, tapi dia simpan di hatinya. Ketika diminta, tidak enak rasanya. Kenapa? Karena dia menyimpan hartanya di hatinya. Ya Allahumma jalid dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Ini saja yang sempat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-fawza wal jannah. Amin. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Amin. Waj'alna min ibadika as-salihin. Amin. Allahumma ij'al ad-dunya fi aydina wa la taj'al ad-dunya fi qulubina. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil